Terungkap motif seorang adik berinisial PR, 26, menganiaya kakak kandungnya berinisial SA, 30, hingga tewas di rumah kontrakan Jalan Taman Darmo Indah Selatan, Surabaya, Selasa, 30 Juli 2024. Keduanya ternyata terlibat cekcok perkara uang atau utang piutang dengan diiringi nada bicara yang sama-sama saling meninggi. Tak pelak, percekcokan di antara keduanya pun pecah, sehingga diduga membuat pelaku nekat menghabisi korban. Pada Senin, 29 Juli 2024, dini hari, Kapolsek Tandes, Kompol Budi Waluyo, menduga pangkal permasalahan yang membuat kakak beradik tersebut cekcok, hingga salah satunya tewas terbunuh karena dipicu permasalahan uang. Kendati demikian pihaknya masih akan menunggu hasil lengkap gelar perkara atas penyidikan terhadap terduga pelaku berinisial PR, pada Rabu, 31 Juli 2024. Permasalahan dipicu uang. Penyampaian yang tidak pas, akhirnya ribut, dan terjadi penganiayaan, ujarnya, Rabu, 31 Juli 2024. Sebelumnya kasus penganiayaan yang diduga dilakukan seorang adik, hingga menyebabkan kematian kakak kandungnya ini terjadi di Surabaya, Selasa, 30 Juli 2024. Kasus dugaan adik bunuh kakak kandung sesama perempuan itu kini ditangani oleh Polsek Tandes. Kasus ini bermula dari temuan jenazah korban yang tergeletak di atas anak tangga dengan kondisi leher terdapat ikatan kabel, dalam sebuah rumah kawasan Jalan Taman Darmo Indah Selatan Gang GG, RW 05, Karangpoh, Tandes, Surabaya, Selasa, 30 Juli 2024. Korban seorang wanita berinisial SA, 30. Perempuan yang dikenal sebagai pekerja buruh pabrik itu tewas akibat dianiaya oleh adik kandungnya berinisial PR, 26. Kabarnya terduga pelaku berinisial PR sudah diamankan petugas dan menjalani pemeriksaan beserta reka adegan awal di lokasi kejadian, pada Rabu, 31 Juli 2024, siang. Sekuriti Perumahan, Septa Eka Pratama, 23, menceritakan, penemuan mayat korban bermula saat dirinya mendapati kecurigaan posisi pagar rumah korban dalam keadaan terbuka, pada Selasa, 30 Juli 2024, pagi. Kondisi pagar yang terbuka dengan terdapat motor matic terparkir di teras, dan di sampingnya terdapat paket kiriman barang teronggok tersebut, bertahan sampai Selasa siang. Septa Eka bersama dua orang petugas keamanan disaksikan para warga sekitar rumah, lalu melakukan pemeriksaan dengan menggedor pintu rumah dan meneriaki si penghuninya. Beberapa kali teriakan panggilan dari warga tidak mendapatkan jawaban. Ternyata, pintu utama rumah berbahan triplek kayu warna coklat tersebut, terbuka dan tidak terkunci. Kondisi dalam area tengah rumah dalam keadaan kosong tanpa adanya keberadaan orang. Namun, saat Septa Eka beserta petugas keamanan berjalan menuju area dapur, mereka dikejutkan dengan sosok si penghuni rumah SA tergeletak tak bergerak di atas anak tangga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.